Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Mita Nurul Hidayah. Dalam acara kesayangan kita, Ruang Bincang Mahasiswa, tema Ruang Bincang Mahasiswa. Tema kita kali ini adalah kuliah sambil bekerja, kuliah sambil berbisnis, why not? Sepertinya kita sudah tidak asing lagi ya melihat mahasiswa yang ambil bekerja ataupun berbisnis. Pastinya ada beragam alasan mengapa mahasiswa memilih keputusan tersebut. Untuk tahu lebih lanjutnya, langsung saja kita tanyakan pada dua narasumber kita dari Universitas Bina Sarana Informatika. Halo Gia dan Andi, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Jadi, Andi dan Gia kira-kira kesibukannya apa sih pas pandemi gini? Kan kita juga kuliah lagi online nih. Sibuk kerja sih, kerja sambil kuliah. Kalau Andi? Kalau gue sih biasanya kalau mesti apa sih? Gue tuh sambil usaha gitu, sambil bisnis kuliah. Pertanyaan buat Gia dulu nih. Kerja di bidang apa sih? Gue barista di Next Coffee. Kenapa memilih jadi barista? Kenapa ya? Pertama, karena tentu aja gue suka kopi. Dan kedua, karena gue suka berinteraksi sama orang baru. Oke, selanjutnya ganggu jam kuliah nggak sih? Kan coffee shop gitu rame mulu tuh. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Pertama, mungkin karena kampus kita juga fleksibel ya, kuliahnya kayak cuma Zoom dan tugas juga nggak mepet-mepet gitu deadline-nya. Jadi kalau misalkan emang ada kelas, ya gue kerja sambil Zoom. Apa tanggapan bos dia pas tahu dia kuliah sambil kerja? Support kok, dia support banget. Dia ngertiin banget kalau karyawan-karyawannya itu kuliah sambil kerja. Dan kadang juga per minggu tuh gue ditanyain gitu kayak ada request jadwal atau enggak, biar nggak mepet sama kuliah. Gimana cara dia bagi waktu antara kuliah dan kerja gitu? Cara bagi waktu. Nah ini, jadi shift kerja gue kan ada dua nih, ada shift pagi sama shift malam. Jadi kalau misalkan emang shift pagi kan bentrok sama kuliah kita kan, ya kayak itu aja gue kerja sambil Zoom. Kalau misalkan shift malam, aman-aman aja sih. Cuma kalau untuk tugas paling gue pinter-pinter bagi waktunya. Kayak misalkan kalau gue masuk pagi, gue ngerjain tugas malam. Kalau gue kerja malam, gue ngerjain tugasnya pagi. Gitu. Kendala yang paling dia rasain selama kuliah sambil kerja itu apa sih? Kendalanya itu sih paling bagi waktu buat ngerjain tugas, nyari waktu buat kerja kelompok kayak gini sama kalian gitu. Ada keuntungan yang dia dapat gak dari kuliah sambil kerja ini? Keuntungan. Pertama, gue punya uang. Kedua, ya keuntungannya gue bisa lebih mandiri sih. Mandiri sama diri gue sendiri. Yang ketiga, gue bisa belajar cara berinteraksi dengan orang-orang baru. Kayak gue bisa tahu nih gimana nih karakter seorang ini, gimana karakter orang ini. Oke, selanjutnya apa sebenarnya tujuan dia kuliah sambil kerja sedangkan dia masih dalam masa perkuliahan? Tujuan gue yaitu satu, gue pengen mandiri. Yang kedua, gue pengen ngebantuin nyokap sih dikit-dikit. Karena kan kayak gitu nyokap juga sendiri kan. Jadi kayak gue pengen aja gitu kayak ngebantuin dia dengan gue kerja part time kayak gini sambil kuliah.
Itu sih yang bantu nyokap. Ya, bagus juga. Oke, kita lanjut pertanyaan buat Andi ya. Tadi kan Andi bilang kalau kuliah sambil usaha. Usaha yang sedang Andi jalan sekarang itu di bidang apa sih? Iya. Kalau gue sih usahanya sambil kuliah tuh gue ngambil inian sambil bisnis usaha apa sih BRI Link gitu. Kayak misalkan gue tuh bekerja sama ininya sama apa? Sama bank, gue bekerja sama bank, gue tangan kiri abang. Kayak misalkan lu nggak punya ATM nih, nah lu bisa ke gue lewat transfer gitu. Gue sih bisnisnya itu. Iya. Oke. Siapa yang mengelola usaha itu? Yang mengelola, gue itu awal mula uang nyokap, terus sekarang alhamdulillah udah balik, gue pakai duit gue sendiri, yaitu memodalkan diri sendiri. Gue modalnya pakai uang sendiri, udah alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya. Kenapa Andi bisa kepikiran buat usaha billing? Karena yang pertama BRI Link itu gampang. Pertama usaha gampang, terus juga kita juga bisa usaha sambil di rumah ya kan, nggak perlu keluar. Kayak misalkan kan kalau misalkan kayak Gea tuh di coffee shop, kita harus ke kedainya dulu. Nah kalau kita tuh buka usaha bisa sambil di rumah, terus juga kuliah juga kan lagi online gini tuh. Nah kenapa sih nggak nyempetin waktu aja buat usaha? Kenapa enggak gitu kalau misalkan bisa gitu? Iya juga. Gimana sikap dan pendapat orang tua Andi pas tahu Andi milih kuliah sambil usaha? Kalau nyokap sih orang tua ya. Kalau orang tua mah setuju aja sih. Soalnya kan yang pertama tuh gue tuh bisa mandiri. Kayak misalkan gue tuh, oh anak gue tuh bisa nih kuliah sambil kerja. Kata orang-orang kan kalau misalkan udah kerja tuh sambil kuliah, apalagi kerja sambil kuliah tuh ya kan, kalau udah megang duit tuh otomatis kuliah tuh inian apa sih kayak disia-siain gitu. Soalnya buat apa sih gue kuliah, kan gue udah dapet duit toh gitu, cerita ibarat kata. Kalau nyokap sih orang tua lebih ke setuju sih kalau ini. Dukung ya. Ya, ngedukung. Oke, next. Apa tantangan terbesar Andi kuliah sambil usaha gini? Tantangan terbesar, kalau misalkan untuk sekarang tuh belum ada ya. Kalau jujur belum ada. Paling kalau misalkan udah offline paling ya tantangannya salah satunya kedai gua sendiri tuh gua tinggal, otomatis gua tinggal kuliah, entah itu gua kuliah, entah itu kerjaan tugas atau apa. Kan soalnya kan kedai itu usaha gua tuh buka dari jam 6, misalkan kuliah kan ada tuh yang kelas pagi sampai sore kuliah. Nah, itu sih tantangan terberat gua buat ngejalanin usaha ini. Oke. Yeah. Next, bisa dong berbagi tips gimana biar usaha lancar tapi kuliah juga nggak keteteran. Tips usaha lancar ya. Pertama, lu tuh suka di bidang apa dulu. Nah, itu tuh usaha tuh penting kayak gitu tuh. Lu suka di bidang apa dulu. Kalau misalkan lu suka coffee shop nih. Nah, lu buka coffee shop terus lu tekunin apa sih ini yang nggak ada di orang tapi ada di gua tuh. Itu tipsnya. Misalkan soalnya kan seakan-akan tuh di tempat orang lain nggak ada, di tempat lu ada. Nah, itu salah satu contoh yang bisa laku misalkan marketingnya. Terus juga lu jangan sungkan buat buka usaha nih, gua punya modal segini nih, gua buka nggak ya. Nah itu tuh jangan jadi patokan, lu mulai dulu aja. Kalau misalkan ntar lu udah kebeli barang, nah otomatis lu bakalan bertahap itu usaha. Intinya mah jangan pernah putus asa kalau buat usaha, ada naik turunnya kalau usaha tuh. Nah gitu. Nah buat kuliah nggak keteteran sambil usaha tuh Andi gimana gitu? Kalau nggak keteteran sambil usaha sambil kuliah. Iya. Yang pertama, gue tuh suka bangun, gue kan suka bangun tuh kadang siang ya kan. Nah itu tuh keteteran tuh kadang gue buka toko pagi, gue masih ngantuk, kadang gue kuliah ketiduran sambil jaga ya kan, sambil jaga. Terus juga gue tuh
apa sih maksudnya tuh? Kayak ngebentrokin jam kuliah gitu. Kalau gue kan buka kedai pagi, terus juga kuliah pagi. Nah itu harus gue ambil tuh salah satu yang gue tinggal, apa yang berani, kayak misalkan usahanya atau kuliahnya gitu. Gitu. Oke, ada yang mau Andi sampaikan nggak buat mahasiswa di luar sana yang mungkin aja mereka mau mulai usahanya pada masa pendidikan kayak gini? Ya itu sih tadi yang pertama, lu suka di bidang apa? Nah itu lu tekunin tuh, iya. Kalau misalkan lu suka di bidang misalkan coffee shop atau apa gitu, misalkan lu suka di dunia digital, nah lu tekunin tuh usahanya, jangan nyampe lu kendorin, pasti ada pasang surutnya lah kalau usaha mah. Udah sih tipsnya itu aja. Oke, baik. Untuk Gia dan Andi, terima kasih atas waktu luangnya. Itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah banyak alasan mengapa seseorang memilih kuliah sambil bekerja ataupun berbisnis. Misalnya seperti untuk tambahan uang jajan dan UKT, untuk menambah pengalaman, bahkan ada juga yang untuk mengisi waktu kosong pas pandemi gini. Entah itu sambil bekerja atau berbisnis, semua bisa dilakukan asal jangan lupa tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Mita Nurul Hidayah, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.